Bismillahirrahmanirrahim. Semoga penonton Modernis Viral selalu dilimpahi rahmat dan rahimnya kepada kalian dan kita semua. Asiyah binti Muzahim adalah istri Fir'aun yang merupakan contoh teladan yang baik bagi para perempuan di seluruh dunia. Dia hidup di sana yang indah dan mewah, istana yang dikelilingi pohon-pohon yang menghijau, istana yang mengalir di bawahnya sungai Nil dengan airnya yang biru, tenang, dan indah. Dia senantiasa berdoa dan memohon pertolongan kepada Tuhannya agar dia terlepas dari penganiayaan Fir'aun dan kaumnya, dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia selamat dari orang-orang yang zalim yang dikepalai oleh suaminya sendiri. Fir'aun sendiri oleh para sejarawan dikenal sebagai Ramses II, penguasa terkenal di puncak kekuasaan Mesir pada abad ke-13 sebelum Masehi. Fir'aun adalah seorang laki-laki yang keras kepala, kasar, dan ganas terhadap kaumnya, dan telah melampaui batas kemanusiaan yang menyebabkan rakyatnya Bani Israel hidup tersiksa dan teraniaya. Penganiayaan ini berawal ketika salah seorang ahli nujum datang menyampaikan sesuatu kepada Fir'aun. Ahli nujum itu berkata, "Hai raja kami, seorang anak laki-laki dari Bani Israel akan lahir untuk menghancurkan kerajaanmu." Mendengar pernyataan ahli nujum itu, kemarahan Fir'aun membara seketika dan menjadi beban yang berat baginya dan benar-benar menakutkannya. Maka untuk memastikan perkara itu tidak terjadi, Fir'aun mengarahkan semua tentaranya supaya membunuh setiap anak laki-laki dan membiarkan anak perempuan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan Fir'aun terus-menerus menyiksa Bani Israel. Tidak jauh dari istana Fir'aun ada seorang perempuan bernama Mihyanah binti Yashar bin Lawi, atau disebut juga Yarikha, dan ada juga yang menyebutnya Yarikhat. Suatu hari perutnya terasa begitu sakit karena hendak melahirkan. Akhirnya dia melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi setelah dia teringat kepada titah dari Fir'aun dan kekejamannya, dia merasa khawatir dan timbul pertanyaan di hatinya, apakah anak yang lucu ini juga akan dibunuh oleh Fir'aun? Oleh sebab itu, dia bertekad untuk memelihara dan menjaga anaknya itu meskipun apa yang akan terjadi. Rahasia itu disimpannya di dalam hati agar Fir'aun yang pada waktu itu dianggap sebagai musuh kepada anak laki-laki tidak mengetahui kelahiran tersebut. Perempuan itu menamakan anak laki-lakinya dengan Musa. Selama 3 bulan dia menyusukan anaknya itu tanpa diketahui oleh siapapun, sehingga pada suatu hari dia menyadari bahwa penduduk di kota kediamannya mulai menanyakan anak-anak yang baru dilahirkan. Situasi ini sungguh membingungkan perempuan itu dan mengkhawatirkan keselamatan anaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan kepada ibu Musa supaya dia menyediakan sebuah peti dari kayu yang akan digunakan sebagai tempat Musa. Lalu peti yang berisi anak itu dihanyutkan ke sungai Nil. Seterusnya dia menyuruh anaknya yang perempuan mengikuti dan menjejaki peti yang telah dihanyutkan itu. Ibu Musa merasa tentram dan tenang, serta kekhawatiran dan ketakutannya mulai hilang dengan berkat wahyu dan ilham yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peti yang indah dan cantik itu dibawa ke pinggir sungai Nil, yaitu ke suatu tempat yang sunyi dan jauh dari pandangan orang. Anak perempuan ibu Musa mengangkat peti itu dan ibu Musa pula menggendong Musa. Setelah sampai di pinggir sungai Nil, ibu Musa meletakkan Musa ke dalam peti itu dengan harapan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara anaknya. Kemudian dia menghanyutkan peti itu dan dia pun kembali ke rumah, sedangkan anaknya yang perempuan tinggal di tempat itu untuk memperhatikan peti yang membawa adiknya. Gelombang air sungai Nil menghanyutkan peti itu terhenti di depan tangga tinggi yang dibuat dari marmer, yaitu tangga yang selalu digunakan oleh juru rias anak-anak Fir'aun dan istrinya Asiyah. Asiyah yang sedang asyik menikmati pemandangan indah terperanjat melihat peti indah dan cantik. Ternyata di dalam peti itu terdapat seorang bayi yang mungil, lucu. Malangnya pembesar-pembesar Fir'aun membawa anak itu untuk disembelih dan dicampakkan ke dalam sungai Nil atau ke padang pasir. Asiyah turun ke pekarangan istana untuk melihat bayi itu. Lalu dia memperhatikan sinar yang terpancar dari kedua mata bayi itu. Ketika itulah Allah meniupkan rasa cinta ke dalam hati Asiyah. Tetapi tentara-tentara Fir'aun yang hadir ketika itu menginginkan supaya bayi itu dibunuh. Salah seorang dari tentara itu berkata, "Wahai Tuan,
Membuang anak ini ke dalam sungai adalah suatu penipuan. Kemungkinan anak inilah yang akan menghancurkan kerajaanmu, sebagaimana dikatakan oleh ahli nujum. Ketika Asiyah mendengar perbincangan itu, dia berkata, "Ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil ia menjadi anak." Asiyah terus memujuk dan memohon kepada suaminya agar anak itu dikecualikan dari undang-undang pembunuhan. Dengan penjelasan dan alasan yang dikemukakan oleh Asiyah, Fir'aun membatalkan keputusannya untuk membunuh bayi itu. Kemudian Fir'aun mengangkat Musa sebagai anaknya, dan istrinya Asiyah sangat mencintai anak itu. Fir'aun mulai mencari orang yang akan menyusukan bayi itu demi Musa sebagai seorang anak raja dan juga anak Tuhan bagi Haman dan pengikutnya. Maka diundanglah ke istana semua ibu susu dari seluruh penjuru negeri. Fir'aun dan Asiyah menunggu kedatangan para ibu susu dengan harapan Musa dapat menerima salah seorang dari mereka. Tetapi sungguh mengherankan, semua ibu susu yang datang ditolak oleh Musa dan dia memalingkan mukanya dari mereka. Ini merupakan satu mukjizat serta pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada Musa alaihi salam. Kemudian Haman memandang ke sekelilingnya, lalu dia menunjuk kakak Musa seraya berkata, "Sesungguhnya anak ini mengenal Musa. Bawalah dia kemari, mungkin dia dapat menolong kamu dalam masalah ini." Kakak Musa berkata, "Mari aku tunjukkan kepada kamu seorang ibu susu yang mungkin Musa dapat menerimanya. Saya tidak bermaksud apa-apa, kecuali sekedar memberi pertolongan kepada raja." Asiyah berkata, "Pergilah engkau wahai anakku, karena kau telah menyaksikan tangisan anak ini." Kakak Musa berkata, "Tenanglah wahai permaisuri, aku akan pulang secepatnya." Kemudian dia pergi kepada ibunya dengan penuh kegembiraan atas kejadian itu. Setelah kakak Musa, Maryam, menemui ibunya, dia berkata, "Bergembiralah wahai ibuku, Musa telah menolak semua ibu susu yang datang untuk menyusukannya, dan aku telah sarankan kepada mereka supaya engkau yang menyusukannya." Ibu Musa berkata, "Aku takut dan khawatir mereka tahu bahwa aku ini ibu Musa, tapi sebenarnya aku tidak sabar lagi untuk melihatnya, karena selama ketiadaannya payudaraku terus-menerus mengeluarkan air susu." Maryam berkata, "Kalau begitu, marilah wahai ibuku, mereka sudah lama menunggu." Ibu Musa pergi bersama Maryam ke istana Firaun. Seketika mereka sampai ke istana, mereka dapati anak itu sedang menangis sekuat-kuatnya. Walaupun Asiyah menggendong dan membuatnya ke sana kemari dengan harapan anak itu dapat bersabar dan berhenti dari tangisannya. Seterusnya, Ibu Musa berkata, "Serahkanlah dia kepadaku wahai permaisuri." Asiyah bertanya kepada Maryam, "Inikah dia ibu susu yang engkau bawa, wahai anakku?" Maryam menjawab, "Ya, serahkanlah Musa kepadanya, dan jangan engkau khawatir, Musa akan menyusu dan berhenti dari tangisannya." Ibu Musa mendukung Musa, maka dengan spontan Musa diam dari tangisannya dan dari matanya terlihat tanda-tanda kegembiraan. Firaun merasa heran melihatnya, sementara Asiyah yang berdiri bersama ibu Musa merasa senang dan gembira. Maka dengan penuh heran Firaun bertanya, "Hai wanita, siapakah engkau? Mengapakah anak ini menolak semua ibu susu kecuali engkau?" Ibu Musa menjawab, "Aku adalah seorang ibu susu yang memiliki susu yang paling baik dan dengan mudah dapat diterima oleh semua bayi setiap kali aku menyusukan mereka." Firaun memandang menterinya Haman seraya berkata, "Berikan gajinya lebih tinggi dari ibu susu yang lain dan berikan dia penghormatan." Ibu Musa gembira dan senang mendengar keputusan Firaun, dan dia yakin janji Allah itu tepat dan benar. Kemudian Asiyah berkata, "Tinggallah engkau bersama kami di istana ini. Aku akan sediakan tempat dan makanan yang baik untukmu." Ibu Musa menjawab dengan mesra, "Terima kasih wahai permaisuri. Aku lebih suka menyusukan anak-anak di rumahku agar aku dan anak-anak merasa lebih nyaman." Asiyah berkata, "Kalau begitu pendapatmu, terserahlah." Ibu Musa membawa Musa ke rumahnya, dan dia bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dianugerahkan Allah kepadanya. Dia telah berpisah dengan Musa buat seketika, tetapi kini Musa telah dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya setelah Firaun dan Asiyah memberikan kepercayaan untuk mengasuh dan menyusuinya. Jika Asiyah rindu kepada Musa, dia menyuruh ibu Musa membawanya ke istana. Hari demi hari Musa mulai belajar merangkak, berdiri, berjalan, dan berbicara. Jika Asiyah bermain-main dengannya, Musa selalu membisikkan sesuatu ke telinganya. Padahal hal seperti itu tidak pernah dibuatnya kepada orang lain. Musa membesar dengan cinta dan kasih sayang Asiyah yang tidak ada batasnya, karena Asiyah menganggapnya seperti anaknya sendiri. Walau bagaimanapun, Asiyah senantiasa takut
dan khawatir dengan keganasan suaminya Fir'aun. Setelah masa menyusukan sudah selesai, ibu Musa pergi ke istana Fir'aun untuk menyerahkan Musa kepada mereka. Fir'aun berharap Musa akan dapat membantunya, padahal tanpa diketahuinya Musa lah yang akan menghancurkan kerajaannya kelak. Tapi Asiyah semakin bimbang melihat Haman dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa sujud dan tunduk di hadapan Fir'aun, menyanjung dan menghormatinya. Ketika Asiyah memperhatikan sikap suaminya yang angkuh lagi congkak, ketika berkata kepada rakyatnya, "Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi." Asiyah berkata dalam hatinya, apa yang menyebabkannya menjadi congkak? Apa yang terjadi kepada dirinya? Atau adakah dia telah gila? Dengan keimanan dan fitnah yang murni, Asiyah menolak semua dakwaan Fir'aun tentang kebesarannya dan pengakuannya sebagai Tuhan. Tidak pernah terlintas dalam hatinya bahwa dakwaan Fir'aun yang mengatakan "Aku adalah Tuhan." Bahkan Asiyah tidak pernah menyertai pengikut-pengikut Fir'aun yang berdiri dari pembesar-pembesar negara dalam melakukan penyembahan terhadap Fir'aun. Kebimbangan Asiyah semakin jelas apabila diberitakan bahwa Musa telah membunuh seorang laki-laki dari pengikut Fir'aun atas dasar membela salah seorang kerabatnya. Laki-laki yang menyampaikan berita itu ialah Hizkil, suami salah seorang tukang salon anak Fir'aun. Hizkil berkata, Musa berjumpa dengan dua orang laki-laki yang berkelahi. Salah seorang dari mereka dari golongan Ibri atau dari suku Musa, sementara seorang lagi dari golongan Fir'aun. Kemudian laki-laki dari golongan Musa meminta bantuan Musa. Lalu Musa memukul lawannya dengan pukulan maut. Pada saat Hizkil menyampaikan berita itu kepada Asiyah, dia mendengar Fir'aun berteriak-teriak di segenap penjuru istana dengan ucapan, "Di mana Musa? Mengapa sampai sekarang dia belum ditangkap? Wahai para pengawal, wahai menteriku Haman, tangkap laki-laki yang durhaka itu dan bawa dia kemari dengan segera, biar aku balas perbuatannya yang membunuh laki-laki dari golonganku." Asiyah khawatir jika berlaku sesuatu yang tidak diinginkan ke atas diri Musa. Dia takut kalau Musa menerima hukuman atas tindakannya. Oleh sebab itu, Asiyah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dia memelihara Musa dari segala kejahatan dan menjauhkannya dari tipu muslihat pengawal-pengawal Fir'aun dan keganasan mereka. Kemudian Hizkil yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memahami pendustaan dan keganasan Fir'aun pergi meninggalkan Asiyah seorang diri. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan Musa, lalu berkata kepada Musa, "Sesungguhnya pembesar negeri sedang berunding tentang kamu untuk membunuhmu. Sebab itu keluarlah dari kota itu. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepadamu." Setelah mendengar berita itu, Musa berlari menjauhkan diri dari tentara-tentara Fir'aun, sementara Hizkil pula kembali ke istana. Di sana dia dapati permaisuri Asiyah sedang menggemetar karena takut akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada diri Musa. Hizkil mendekati Asiyah dan membisikkan sesuatu ke telinganya. "Janganlah engkau takut, wahai permaisuri, karena aku telah memperingatkan Musa tentang keganasan Fir'aun dan aku telah menasihatinya supaya dia keluar dari kota ini. Menurut yang aku ketahui, dia telah keluar dari kota ini dan tidak seorang pun dari pegawai Fir'aun yang berhasil menangkapnya." Asiyah berkata, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyelamatkannya dari tipu muslihat mereka. Tetapi aku kehilangan dia, sedangkan aku telah menganggapnya seperti anakku sendiri, anak yang dididik dan dibesarkan di pengakuanku. Aku tidak sanggup hidup jika perpisahan ini berlarutan bertahun-tahun. Sekarang aku bertanya kepadamu, kemanakah dia pergi, wahai Hizkil?" Hizkil menjawab, "Aku tidak tahu, tetapi dia berada dalam pemeliharaan Tuhannya yang menciptakan segala-galanya, yaitu Tuhan yang Maha Esa." Semenjak itu, bertahun-tahun lamanya Musa tidak kembali ke Mesir. Asiyah sangat merindukannya. Kegelisahannya semakin bertambah karena tidak dapat melihat Musa pada kali kedua dan tidak tahu ke bumi mana Musa pergi, serta beritanya tidak pernah kedengaran. Kehilangan Musa tanpa berita menyebabkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya melupakannya. Mereka menyangka bahwa Musa tidak akan kembali ke istana. Pada suatu hari, secara tiba-tiba Musa muncul di istana. Kedatangannya kali ini adalah sebagai nabi yang membawa agama dan dakwah yang benar. Musa alaihissalam datang sebagai menjunjung perintah Tuhan yang memerintahkannya supaya dia menemui Fir'aun dan pengikut-pengikutnya dan menyuruh kaumnya Bani Israel supaya keluar dari jalan yang salah menuju jalan yang benar, di mana sebelumnya kaum Bani Israel dipaksa untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Fir'aun, suami Asiyah. Fir'aun dan pengikut-pengikut setianya melakukan bermacam-macam kekejaman dan kezaliman di negeri-negeri yang dilalui Sungai Nil.
mereka mengangkat derajat mereka menjadi sekutu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meyakinkan Bani Israel bahwa Firaun adalah Tuhan yang berkuasa di atas bumi. Pada awalnya Musa merasa takut berhadapan dengan Firaun, tetapi setelah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berani kembali ke Mesir untuk memberantas kezaliman dan menegakkan keadilan di kalangan kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Tuhanku, sesungguhnya aku telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan hati Musa, lalu dia berangkat menuju Mesir untuk berhadapan dengan Firaun. Nabi Musa alaihissalam berdoa dan berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hatinya, memberinya kefasihan dalam berbicara, memudahkan semua urusannya, dan memberinya teman yang akan berjuang bersamanya. Nabi Musa alaihissalam berkata, "Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku. Teguhkanlah dengannya kekuatanku dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku." Asiyah tidak mengetahui semua ini. Ia tidak tahu bahwa Musa memiliki senjata ampuh yang dapat menumbangkan Firaun. Sebab itu, meskipun Asiyah sangat gembira mendengar kepulangan Musa alaihissalam dan saudaranya Harun, namun dia merasa bingung, bimbang, dan takut kepada kekejaman dan keganasan suaminya. Ketika dia sedang dalam kebingungan, tiba-tiba dia mendengar bahwa Nabi Musa alaihissalam telah masuk ke istana Firaun dalam rangka urusan penting yang akan diucapkan dalam majelis Firaun. Kemudian Asiyah berdiri di beranda yang mengelilingi majelis Firaun, para menteri, dan semua orang-orang penting Firaun. Kedatangan Nabi Musa alaihissalam dan Harun ke istana adalah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah telah memerintahkan mereka berdua supaya menemui Firaun dan mengajaknya agar tidak menganiaya Bani Israel. Nabi Musa dan Harun menasihati Firaun, sementara Asiyah menyaksikan peristiwa itu dari beranda. Nabi Musa alaihissalam berkata, "Sesungguhnya aku adalah utusan Tuhan sekalian alam. Biarkanlah Bani Israel bersama kami dan jangan engkau siksa mereka." Firaun menjawab, "Sesuai dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu?" Asiyah diam sejenak dan menganggap jawaban Firaun itu merupakan hukuman kepada Nabi Musa alaihissalam, sehingga persoalan mereka berakhir sampai di situ saja. Tapi dengan tidak disangka-sangka, Nabi Musa alaihissalam melontarkan beberapa pertanyaan. Nabi Musa alaihissalam bertanya, "Apakah engkau menyebut kebaikanmu terhadapku karena aku diasuh di sisimu? Apakah engkau menyangka bahwa semua yang engkau lakukan terhadapku merupakan kebaikan? Sebenarnya kalau bukan karena kezalimannya, aku pasti diasuh di rumah orang tuaku, di tempat di mana aku dilahirkan. Sebenarnya kehadiranku di sini merupakan rahmat Tuhanku dan merupakan satu bukti atas penganiayaan dan kezaliman terhadap Bani Israel." Firaun menjawab dalam keadaan marah, "Engkau juga telah membuat satu kesalahan, yaitu membunuh seorang, dan engkau termasuk orang yang tidak berterima kasih atas kebaikan kami." Musa berkata, "Aku lakukan yang demikian dalam keadaan silat, tetapi karena keganasanmu, aku lari dan menjauhkan diri. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepadaku, dan dia mengaruniakan ilmu dan hikmah, serta dia jadikan aku seorang rasul." Firaun diam sejenak, kemudian bertanya dengan nada mengejek, "Siapakah Tuhan sekalian alam itu?" Musa menjawab dengan tenang, "Jika engkau fahami alam sekelilingmu dan engkau hayati kewujudannya, atau jika engkau perhatikan dirimu sendiri dan nikmat yang engkau peroleh, engkau pasti tahu bahwa Tuhanku adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, serta pencipta semua yang ada di dalamnya." Kemarahan Firaun bertambah dahsyat dan suaranya semakin tinggi, sementara Asiyah berundur ke belakang seraya berkata, "Aku beriman kepada Tuhan Musa dan aku mengikut ajaran yang dibawanya dan saudaranya Harun." Kemudian Firaun menyeru kaumnya, "Hai kaumku, apakah kamu mendengar pernyataan Musa itu, dan siapakah Tuhannya?" Musa berkata, "Tuhanku adalah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhan yang menguasai timur dan barat dan semua yang ada di antara keduanya." Firaun mengancam lalu berkata, "Barang siapa menyembah selain aku akan memenjarakannya." Dengan tenang Musa menjawab, "Jika sekiranya aku mengemukakan dalil yang nyata dan mukjizat yang benar atas kebenaranku, apakah engkau akan mempercayai penjelasanku? Dan apakah engkau akan hapuskan segala keraguan dari dirimu?" Firaun menjawab, "Ya, kemukakanlah mukjizatmu jika engkau seorang yang benar, hai laki-laki." Sewaktu Asiyah mendengar pembicaraan itu, terlintas di hatinya, apakah Musa telah menjadi seorang tukang sihir? Atau apakah dia akan memperlihatkan mukjizat yang hendak dipergunakan untuk meyakinkan suamiku yang pemarah, sombong, dan keras kepala?
dan juga terlintas dalam pikirannya, "Hai Musa, seandainya engkau terfikir untuk melawan mereka dengan sihir, tentu engkau tidak akan menang dan engkau tidak akan sanggup mengalahkan mereka, karena mereka itu sangat mahir tentang sihir, atau boleh jadi tanggapanku ini tidak benar." Nabi Musa alaihissalam mengambil tongkatnya dan melemparkannya ke atas, kemudian mencampakkannya ke bumi. Tongkat itu bertukar menjadi ular besar, lagi menakutkan. Ular itu mengangkat kepalanya, membuka mulutnya yang penuh dengan racun, kemudian ia menjalar ke arah Firaun, seolah-olah hendak menelannya dengan sekali telan saja. Sebenarnya Firaun merasa takut, tetapi dia berpura-pura tenang, lalu berkata kepada Musa, "Apakah ini saja, hai Musa? Adakah lagi permainanmu yang lain?" Nabi Musa alaihissalam mengangkat tangannya dan memasukkannya ke kantongnya, kemudian mengeluarkannya. Tiba-tiba tangan menjadi putih bersinar dan terpancar daripadanya cahaya yang terang yang dapat disaksikan oleh orang ramai yang hadir ketika itu. Setelah Asyah menyaksikan kejadian itu, dia berkata, "Allah pasti menolong Musa dan mengangkat kedudukannya serta menjatuhkan kedudukan Firaun." Sebenarnya Asyah merasa takut dan gemetar melihat ular yang besar itu, tetapi pada waktu yang sama dia sangat gembira melihat Firaun ketakutan. Berarti masih ada orang yang dapat menanamkan rasa takut di hati Firaun. Mudah-mudahan dengan demikian dia kembali ke jalan yang benar dan dapat meninggalkan kezaliman dan keganasan, karena Asyah sangat gelisah melihat kekejaman, keganasan, dan kebodohan suaminya. Bahkan yang paling menyakitkan hatinya, sikap Firaun membenarkan pengikut-pengikutnya, mengangkatnya sebagai Tuhan, padahal mereka hanya berpura-pura baik kepadanya. Di samping itu, mereka membangun istana besar untuknya, sehingga dengan sebab itu dia semakin sombong, congkak, dan zalim terhadap kaum Bani Israel. Harapan Asyah musnah apabila Firaun menghimbau kaumnya agar tidak terpengaruh dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Dia berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya Musa dan saudaranya Harun adalah tukang sihir, yang dengan sihir itu mereka dan mengeluarkan kamu dari bumi kamu sendiri." Kemudian sebagian penasihat Firaun berkata, "Hai raja kami yang mulia, penjarakanlah mereka berdua dan perintahkanlah para petinggi dan prajuritmu agar mereka pergi ke kota-kota lain untuk mencari tukang sihir yang lebih hebat dan lebih mampu mengatasi sihir yang dibuat oleh Musa." Firaun menyetujui pendapat itu, lalu dia mengumpulkan semua tukang sihir dari berbagai tempat. Asyah mengetahui kehebatan para tukang sihir itu, tapi keyakinannya terhadap Musa tidak luntur karena masih terdengar di telinganya apa yang disampaikan Musa kepada suaminya. "Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah kamu menyiksa mereka. Sesungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk." Asyah juga teringat ucapan Nabi Musa alaihissalam dan Harun yang terakhir kepada Firaun, "Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan atas orang-orang yang mendustakan dan berpaling." Asyah mempercayai semua apa yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam, dan dia teringat jawaban Nabi Musa alaihissalam terhadap pertanyaan Firaun, "Maka bagaimanakah keadaan umat-umat yang dahulu?" Dia berkata, "Pengetahuan tentang itu ada di sisi Tuhanku di dalam sebuah kitab. Tuhan kami tidak akan salah dan tidak pula lupa, yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan. Makanlah dan gembalakanlah binatang-binatangmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal." Asyah teringat semua kata-kata indah yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka dengan karunia Allah, Asyah adalah orang pertama yang beriman kepada dakwah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Asyah menyampaikan dakwah itu kepada pembantunya, yaitu Masyitoh, dan tukang salon rambut anak-anaknya, yaitu Hizkil. Dan Hizkil pula adalah laki-laki pertama dari kaum keluarga Firaun yang beriman kepada Musa. Rupa-rupanya Masyitoh juga telah beriman kepada agama yang dibawa oleh Musa alaihissalam. Sewaktu Asyah berbicara dengan Masyitoh di ruang istana Firaun yang luas, dia mendengar Firaun berteriak-teriak sambil berkata, "Sesungguhnya Musa akan melihat kesudahan sihirnya esok dan para tukang sihir akan mengalahkannya." Keesokan harinya, penduduk negeri itu keluar beramai-ramai pergi ke tempat perkumpulan tukang sihir dan Firaun. Kemudian para tukang sihir itu melemparkan tali yang ada pada mereka. Pada waktu itu, semua tali yang dilemparkan mereka menjadi ular yang menjalar. Pada awalnya Musa merasa takut dan ingin berundur ke belakang, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap bersamanya. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam supaya tetap menentang keangkuhan Firaun dan para tukang sihirnya. Sewaktu Asyah sedang dalam ketakutan dan kekhawatirannya, tiba-tiba atas perintah Allah Subhanahu wa taala,
Musa mencampakkan tongkatnya, lalu tongkat itu bertukar menjadi ular yang besar, dan ular besar itu mengangkat kepalanya dan memakan ular-ular para tukang sihir itu, sehingga tidak seekor pun yang tinggal. Melihat kejadian itu, Asiyah tertawa dan dia hampir berteriak. Akhirnya keluar dari mulutnya, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan Musa. Kemenangan Nabi Musa alaihissalam melawan para tukang sihir Fir'aun membuat Asiyah gembira dan bahagia. Namun kegembiraan itu tidak bertahan lama apabila dia melihatkan nasib para tukang sihir itu, di mana mukjizat Musa membuahkan keimanan dalam diri para tukang sihir Fir'aun. Mereka beriman kepada Nabi Musa alaihissalam dan agama yang dibawanya, dan mereka mengatakannya di hadapan Fir'aun dan rakyatnya. Akibatnya Fir'aun mengazab mereka dengan bermacam-macam siksaan, bahkan ada yang dibunuh. Setelah kejadian itu, Fir'aun kembali ke istana dengan kecewa, terhina, dan malu. Manakala Asiyah pula kembali ke istana dalam keadaan sedih karena dia belum mampu menyatakan keimanannya secara terang-terangan. Kecewaan Fir'aun tidak berakhir sampai di situ. Fir'aun mulai berkata dengan nada mengancam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Biarkanlah aku membunuh Musa, dan hendaklah dia memohon kepada Tuhannya, karena sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agamamu atau menimbulkan kerusakan di muka bumi." Kemudian dengan tiba-tiba Asiyah melihat seorang laki-laki berbicara di majlis Fir'aun. Laki-laki itu ialah Hizkil, suami Masitoh. Melihat kejadian itu, Asiyah berkata di dalam hatinya, "Aku berharap agar dia diam, karena aku takut Fir'aun akan bertindak keras." Hizkil berkata, sesuai dengan yang dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, "Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia mengatakan, Tuhanku ialah Allah, padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan dari Tuhanmu? Dan jika dia seorang pendusta, maka dialah yang menanggung dosa. Dan jika dia seorang yang benar, niscaya sebagian bencana yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta." Musa alaihissalam berkata, "Hai kaumku, untukmulah kerajaan pada hari ini dengan berkuasa di bumi. Siapakah yang akan menolong kita dari azab Allah jika azab itu menimpa kita?" Keberanian Hizkil itu sangat mengherankan Fir'aun, khususnya keberaniannya menyatakan keimanannya di depan orang ramai. Padahal sebelumnya Fir'aun telah berusaha meyakinkan rakyatnya bahwa dialah satu-satunya Tuhan yang patut disembah. Hizkil tidak berhenti berbicara, bahkan dia semakin berani menasihati orang-orang yang tidak mau mengikuti agama yang benar. Di antara kalimatnya telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai kaumku, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa bencana seperti peristiwa kehancuran golongan yang bersekutu, yakni seperti keadaan kaum Nabi Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Dan Allah tidak menghendaki berbuat kezaliman terhadap hamba-hambanya. Hai kaumku, sesungguhnya aku khawatir akan siksaan hari panggil memanggil, yaitu hari ketika kamu lari berpaling ke belakang, tidak ada bagimu seorang pun yang menyelamatkanmu dari azab Allah. Dan siapa yang disesatkan Allah, niscaya tidak ada baginya seorang pun yang akan memberi petunjuk." Hizkil meneruskan ucapannya dan nasihatnya, sementara Asiyah mendengar dalam keadaan takut dan khawatir dari kekejaman suaminya. Keberanian Hizkil itu membuat Fir'aun bertekad bulat untuk membunuhnya. Fir'aun tidak mau mengambil pengajaran dari nasihat dan petunjuk yang disampaikan oleh orang dekatnya, padahal dia sadar bahwa Hizkil berasal dari keluarga dan golongannya sendiri. Kekejaman, ketekaburan menyebabkan dia memilih jalan kekafiran hingga akhir hayatnya. Apalagi Hizkil mengetahui bahwa Fir'aun bermaksud untuk membunuhnya, dia melarikan diri dan menjauhkan diri dari Fir'aun. Keikhlasan dan keberanian Hizkil menyampaikan kalimat hak sekalipun di depan orang yang benci terhadap apa yang disampaikannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya, memeliharanya dari siksaan Fir'aun. Di dalam kamar istana, Fir'aun menyatakan perasaan bencinya yang luar biasa terhadap Nabi Musa alaihissalam. "Aku yang membesarkannya, kemudian dia datang membawa agama baru." Kata-kata ini terungkap ketika Fir'aun teringat ramalan ahli nujum yang mengatakan bahwa suatu hari akan muncul seorang laki-laki dari Bani Israel yang akan melenyapkan kerajaannya. Pada saat Fir'aun dalam kekecewaan, Asiyah tidak menemani suaminya. Fir'aun menyadarinya, lalu dia bertanya kepada Asiyah, "Mengapa engkau tidak ikut serta bersamaku menentang Musa? Bukankah engkau istriku?" Asiyah menjawab, "Mengapa engkau membenci Musa?" Fir'aun bertambah bingung seraya berkata, "Aku benci kepadanya karena dia tidak mengakui aku sebagai Tuhan yang Maha Besar. Bahkan dia mendakwa bahwa ada lagi Tuhan selainku." Asiyah berkata, "Jangan engkau salah sangka terhadap Musa. Bagaimana jika dia di pihak yang benar? Mengapa engkau percaya kepada menteri Haman? Sebenarnya Haman menginginkan supaya engkau benci terhadap Musa agar tidak ada orang lain yang engkau cintai selain dirinya sendiri."
Mengapa engkau tidak katakan bahwa Haman di pihak yang salah dan Musa di pihak yang benar?" Firaun membisu sejenak, kemudian dia memandang Asyah karena kata-katanya yang sangat membingungkannya. Sejak itu Firaun mulai meragui semua ucapan dan tingkah laku Asyah dan tukang salon rambut, anak-anaknya, Masitah, istri Hizkil, salah seorang keluarga Firaun yang telah beriman kepada Musa alaihissalam. Setelah itu Firaun memperhatikan gerak-gerik keduanya di istana. Lebih dari itu, Firaun mulai meragui semua orang yang hidup di sekelilingnya, khususnya setelah mendapat berita bahwa istri Hizkil telah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Asyah sangat takut kalau seandainya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ke atas diri pembantunya itu. Oleh karena itu, Asyah berusaha meredakan kemarahan Firaun. Dia berkata, pembantu itu tidak sedikit pun mengetahui masalah itu. Tujuan Asyah ialah supaya Firaun membatalkan hukuman yang akan dilaksanakan ke atas Masitah yang baik hati. Tetapi Firaun tetap tidak menghiraukan kata-kata istrinya, malah dia memalingkan mukanya dari Asyah, seolah-olah dia berkata, engkau sendiri pun masih diragukan bahwa engkau salah seorang pengikut Musa. Kemudian Firaun kembali memandang Asyah dengan pandangan yang tajam dan bengis, seraya berkata kepada pengawal-pengawalnya, "Bawa perempuan itu kemari." "Di mana dia sekarang?" Kemudian para pengawal datang membawa pembantu Asyah, tukang salon rambut anak-anaknya, yaitu Masitah. Mereka memegangnya dari semua sudut, sebagian memegang tangannya dan sebagian yang lain menarik rambutnya, sehingga dia sampai di depan Firaun dengan penampilan yang tidak baik di pandangan mata. Firaun mulai bertanya, "Siapa Tuhanmu, hai pengkhianat?" Masitah menjawab, "Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita semua." Mendengar jawaban itu, Firaun berteriak, "Engkau berani bicara seperti itu di depanku, wahai wanita?" Kemudian dia mengalihkan pandangan ke arah para pengawalnya seraya berkata, "Baiklah, dia dan anak-anaknya di depan semua penduduk agar mereka dapat menyaksikan kematian keluarga pengkhianat ini." Tidak lama kemudian, pengawal-pengawalnya itu datang membawa api. Firaun menyiksa Masitah sambil bertanya, "Siapakah Tuhanmu?" Masitah menjawab, "Tuhanku adalah Allah yang Maha Esa." Setiap kali mendengar jawaban itu, Firaun semakin menyiksa Masitah, sementara pengawal-pengawalnya yang lain pula menyiksa anak-anak Masitah yang masih menyusu. Tidak ada yang dapat dilakukan oleh Masitah ketika itu kecuali melihat anaknya disiksa. Terdengar di telinganya seolah-olah anak kecil itu berkata, "Sabarlah wahai ibuku, sesungguhnya engkau berada dalam kebenaran." Melihat kejadian yang dahsyat itu, Asyah berasa sangat pilu. Dari kedua matanya berjatuhan air mata kesedihan. Akhirnya dia berkata, "Celakalah engkau hai Fir'aun, mudah-mudahan engkau merasakan azab Tuhanmu dan Tuhannya." Kata-kata Asyah yang tidak juga itu menyebabkan Firaun memandangnya dengan penuh kemarahan. Lalu dia berkata, "Asyah juga telah terkena sentuhan syaitan Musa dan dia telah gila." Asyah menjawab, Tidak ada sentuhan apa-apa. Bahkan aku waras dan sadar karena aku telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhanku dan Tuhanmu serta Tuhan mereka semua." Seraya mengisyaratkan dengan jarinya ke arah pengawal dan menteri Firaun. Kemudian dia menambahkan, "Allah Tuhan sekalian alam." Kejadian itu membuat Firaun semakin gila, lalu dia memerintahkan pengawalnya supaya Asyah disiksa dengan siksaan yang sama dengan siksa yang ditimpakan kepada pembantunya. Tetapi sebelum penyiksaan itu dilaksanakan, Firaun terlebih dahulu mengarahkan seorang pengawal membawa ibu Asyah ke tempat itu agar ibu Asyah tahu apa yang akan terjadi kepada anaknya. Setelah ibunya sampai di tempat itu, ibunya berjumpa dengan anaknya Asyah untuk mengetahui perkara yang sebenarnya. Ibunya bertanya kepada Asyah, "Apakah engkau benar beriman kepada Musa?" Asyah menjawab, "Ya wahai ibuku, karena ajaran yang dibawa oleh Musa itu adalah ajaran yang benar." Mendengar jawaban itu, si ibu berusaha sedaya upaya untuk mempengaruhi Asyah. Tetapi semua usahanya itu gagal. Akhirnya Firaun memerintahkan para pengawalnya untuk menyiksa Asyah. Asyah disiksa dan dipukul di depan Firaun dan para pengikutnya. Setiap kali Asyah mengeluh, Firaun memerintahkan supaya azab itu ditambah dengan harapan Asyah kembali ke jalan yang benar menurut sangkaan Firaun. Tetapi Asyah hanya mengulang-ulang doa berikut ini, "Ya Tuhanku, bangunlah untukku rumah di sisimu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan doa Asyah dan dia menggolongkannya bersama orang-orang yang benar dan orang-orang yang mati syahid serta ditempatkan di tempat yang mulia di istana indah di surga. Cerita ini dituliskan dalam buku berjudul Ulumul Quran, kajian kisah-kisah wanita dalam Al-Quran yang ditulis oleh Muhammad Raihan Nasution. Semoga keteguhan dari Asyah dapat menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana seorang istri yang mengakui keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala berhasil melawan suaminya yang congkak dan tidak beriman. Semoga penonton dan pendengar Modernis Viral sehat selalu.